wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita. Anak-anak, berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar macam-macam atau jenis-jenis gangguan pada sistem pernafasan kita. Yang selanjutnya kita akan belajar macam-macam properti dalam tari. Bagaimana ya materinya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, coba sekarang kalian buka buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 57 ya. Kita baca teksnya bersama-sama. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Anak-anak, berdasarkan teks bacaan tadi, kita peroleh informasi bahwa apa yang dimaksud dengan asma? Iya, asma adalah penyakit penyumbatan pada saluran pernafasan yang diakibatkan oleh alergi. Nah, alergi-alergi ini disebabkan oleh apa saja? Iya, alergi tersebut disebabkan oleh yang pertama bisa karena debu, karena kotoran, karena bulu, karena rambut-rambut halus, kemudian karena tekanan psikologis. Kemudian apa saja ya gejala-gejala penyakit asma? Yuk kita pelajari bersama-sama. Gejala awal penyakit asma yang pertama adalah batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Jadi pada saat ini karena udaranya malam sedang dingin-dinginnya, biasanya batuknya kambuh. Yang kedua adalah sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar saat menghembuskan napas. Anak-anak tahu kan, biasanya orang yang asma itu kadang nafasnya sampai berbunyi ngik, ngik. Nah, itu salah satu cirinya, salah satu gejalanya. Gejala yang keempat adalah rasa berat di dada. Dan gejala yang terakhir adalah dahak sulit keluar. Berikutnya ada juga gejala berat asma bagi penderita yang sudah akut asmanya. Yang pertama adalah serangan batuk yang hebat. Yang kedua, sesak napas yang berat sekali. Yang selanjutnya adalah napasnya tersengal-sengal, jadi kesulitan untuk bernafas. Yang keempat ada sianosis. Nah, sianosis ini adalah kulitnya kebiruan yang dimulai dari sekitar bibir. Yang kelima adalah sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah posisi duduk karena untuk memperlancar saluran pernapasan. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kesadarannya mulai menurun. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar bronkus yang sehat dan gambar bronkus yang sakit. Nah, bronkus yang sakit ini karena dia mengidap penyakit asma. Coba kalian amati perbedaannya ya.
Nah, saluran pernafasan pada bronkus sehat ini warnanya lebih pekat, warnanya lebih terang jika dibandingkan dengan bronkus yang sakit. Nah, kalian juga perhatikan lagi, amati bahwa saluran pernafasan pada bronkus yang sehat salurannya lebih besar ya, tidak ada penyumbatan. Berbeda dengan bronkus yang sakit, dia salurannya ada penyumbatan. Otomatis udara atau oksigen yang dihirup pun juga sulit sekali untuk masuk. Anak-anak, gangguan pada sistem pernafasan yang selanjutnya adalah bronkitis. Apa ya bronkitis itu? Bronkitis adalah infeksi yang menyebabkan iritasi atau peradangan pada bronkus di paru-paru. Nah, penyebabnya antara lain bronkitis ini disebabkan antara lain karena yang pertama adanya virus, yang kedua adanya bakteri, kabut asap, asap rokok, dan juga adanya butiran-butiran debu yang masuk atau terhirup bersama udara. Gangguan pernafasan yang selanjutnya adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini menyerang paru-paru kita. Pneumonia ini adalah peradangan paru-paru. Nah, peradangan paru-paru ini disebabkan karena apa saja? Yang pertama, pneumonia ini bisa disebabkan karena adanya virus. Yang kedua, bisa karena adanya bakteri. Dan yang ketiga adalah disebabkan karena jamur. Gangguan yang berikutnya adalah influenza. Nah, anak-anak, influenza ini seringkali kita dengar atau kita sebut dengan aku sedang flu. Nah, flu itu adalah influenza. Nah, influenza itu adalah infeksi yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Biasanya influenza ini sangat cepat sekali menular. Nah, menularnya karena apa? Karena adanya percikan air liur dari si penderita. Misalnya teman sebangkumu sedang sakit flu, kemudian dia bersin. Nah, percikan air liur yang dikeluarkan ketika bersin ini kemudian akan terhirup oleh oleh dirimu atau oleh teman yang lainnya, maka bisa jadi teman-temanmu dan juga dirimu yang sudah menghirup air liur tadi atau terkena percikan air liur tadi, dia akan juga tertular penyakit influenza. Influenza ini atau flu ini sangat mudah sekali menyebar. Nah, anak-anak, agar kita tidak mudah terserang gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang menyerang organ pernafasan kita, kita harus rajin melatih fisik kita, baik itu berolahraga maupun dengan menari. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Ini namanya tari apa? Iya, ini adalah tari topeng Malangan. Karena namanya tari topeng Malangan, otomatis dia berasal dari mana? Iya, dari daerah Malang. Malang itu terdapat di Provinsi Jawa Timur. Nah, salah satu aktivitas yang menjaga kesehatan organ pernafasan kita salah satunya adalah menari ini. Coba sekarang anak-anak amati sekali lagi gambarnya ya. Gambar tari topeng Malangan ini terdapat apa saja ya? Properti atau benda-benda yang terdapat dalam tubuh penarinya? Iya, dia ada topeng ya. Topengnya digunakan sebagai properti. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada selendang. Nah, topeng dan selendang yang digunakan oleh penari ini dinamakan properti tari. Lalu apa ya properti tari itu? Ya, properti tari adalah benda-benda yang digunakan dalam melakukan gerak tari. Anak-anak, ada berbagai macam properti tari yang digunakan ketika mementaskan sebuah tarian. Contohnya ada topeng, ada selendang, kemudian ada piring, ada lilin, ada payung, ada bongkor, dan sebagainya. Sekarang coba kita amati gambar-gambar berikut ini ya. Nah, coba kalian amati gambar tari serimpi. Nah, properti yang digunakan pada tari serimpi ini adalah selendang. Yang selanjutnya adalah gambar berikut ini. Nah, ini adalah tari piring. Tari piring menggunakan properti yang digunakan adalah piring. Selanjutnya ada tari payung. Tari payung ini menggunakan properti apa? Iya, dia menggunakan properti payung. Yang selanjutnya ada tari lilin. Nah, tari lilin ini menggunakan properti lilin.
Nah, yang selanjutnya lagi adalah tari merak. Tari merak ini berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, tari merak ini menggunakan properti selendang yang membentuk sayap merak. Anak-anak, properti tari ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah menyampaikan maksud dari gerakan tari yang ditampilkan oleh sang penari. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Yang ketiga adalah menghidupkan karakter atau tokoh yang dibawakan oleh sang penari. Misalnya pada tari merak. Nah, dia menggunakan properti selendang yang menyerupai sayap merak. Nah, properti sayap merak ini mendukung untuk menghidupkan tokoh yang dibawakan pada tarian merak ini, yaitu si merak. Nah, anak-anak, fungsi yang keempat adalah menambah keindahan dalam busana tari yang dipakai oleh sang penari. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar macam-macam gangguan pernafasan pada tubuh manusia, pada organ pernafasan pada tubuh manusia, dan kita juga sudah mempelajari macam-macam properti tari. Baik anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sampai jumpa anak-anak.